Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya mereview di wilayah Seduri, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Kita nanti menelusuri sisa-sisa peradaban kuno yang ada di Seduri. Ini di wilayah ini ada sebuah pendopo, itu lingga. Kita nanti mereview ke sana, juga mereview di pemakaman umum yang ada di wilayah Mojokerto yang terkenal dengan peradaban kuno zaman Majapahit. Tidak jauh dengan peradaban Majapahit yang ada di Mojokerto ini. Sisa-sisa peradaban Majapahit, terutama ini di wilayah Mojosari, ini terkenal dengan Ki Ageng Resi, atau sebutannya itu Ki Ageng Resi Saloko Gading Pusri Jagat. Ini Punden. Nanti kita akan mereview ke sini juga ke sana, mereview untuk situs cagar budaya. Ini benda-benda kuno. Ternyata wilayah sini ada benda kuno, termasuk dengan sebutan itu bilangnya punden. Ini pundennya lur. Ini kita nanti bertanya pada warga dan bertanya pada yang biasa jaga di sini, di kawasan wilayah Punden. Mbak, monggo ditunjukkan. Mbak, ngapunten, asmane jenengan sinten, Mbak? Kula Mbah Atmo. Biasa enten mriki, Mbak. Nggih, kula ditugasaken saking Lembaga Pelestari dan Pelindung Budaya Nusantara. Iki kangge waune ndampingi almarhum. Nggih, Pak Akir. Nggih, ngantos piyambakipun dados kapundhut menika. Sementara kula tasih ten mriki ngikuti masa transisi. Monggo tutup. Iki Mbak Atmo, nggih. Nggih. Monggo, Mbak. Kita ditunjukkan Mbak Atmo tentang peninggalan leluhur Nusantara, atau dibilangnya itu peninggalan leluhur Majapahit, ya Pak? Majapahit. Ya, dugaan ini peninggalan Majapahit, lur. Soalnya di sini banyak sekali kita temukan benda-benda bata kuno, atau sebutannya itu bata tumang. Nggih, Pak? Kuatang ya, Pak? Bata tumangnya. Nah, ini sudah disuguhkan dengan batu kuno, batu bata kuno. Nah, ini bata tumang. Ini ada 1, 2 tergeletak di sini. Ini ada 3 juga ya. Nah, kita memasuki makam yang ada di desa Seduri ya, Mas. Seduri. Nah, ini yang kita mencari sejarah dan mitosnya. Makam umum. Nah, ini makam di tengah makam umum ini ada juga ya makam kuno. Di mana makamnya itu dari timur ke barat. Yang umumnya kan dari selatan ke utara, di mana sang mayat itu menoleh ke arah kiblat. Kalau ini berhubung peradaban Jawa, dari timur ke barat. Monggo. Nah, ini katanya Mbak Atmo itu ada sebuah makam yang membujur ke barat ke timur. Kita ditunjukkan timur barat. Kita ditunjukkan sama Mbak Atmo ini. Ini peradaban kuno yang masih ada sampai saat ini. Ini menunjukkan ini arahnya dari timur ke barat, ini juga dari timur ke barat. Memang banyak, tapi berhubung kurang dilindungi sehingga tergusur gitu. Oh gitu. Dari dulu gitu, Mas? Ya, jadi ini sebelum Islam masuk. Berarti era Majapahit, Mas? Dugaan gitu nih. Masalah eranya Majapahit kita kurang tahu. Yang tahu itu masalah peninggalan seperti bata-bata kuno itu, yang tahu itu bagian purbakala. Yeah. Jadi itu bata-bata itu ditinggalkan zamannya Majapahit atau sebelum Majapahit. Secara literatur kami kurang bisa menguasai masalah ciri-ciri bata kuno. Karena itu yang mengetahui masalah ciri-ciri bata kuno itu hanya bagian purbakala, arkeolog. Iya. BPJB, Mas? BPJB. Jawa Timur.
pusatnya nang ini Trawulan nggih. Trawulan. Bisa ditunjukkan Pak yang lain yang masih barangkali pemirsa ingin tahu ini makam yang membujur dari timur ke barat. Itu juga bawah itu masalah siapa gerangan itu kita nggak tahu, hanya itu sebagai peninggalan. Oh, peninggalan. Masalah misterinya belum tahu Pak. Kalau misterinya sih kami belum tahu masalah misteri. Mbah, ngapunten. Iya. Kok kados niku enten kados lawone ungu niki ya napa, Mbah? Oh, niki sebagai simbol penghormatan, kita menghormati kepada beliaunya yang dimakamkan di sini. Kita nggak tahu persis ini merupakan makam atau hanya perabuan, kita nggak tahu persis. Yang terang ini sebelum Islam, jadi peradaban sebelum Islam. Kalau Islam kan semua dari selatan ke utara, kalau ini berhubung sebelum Islam masuk sehingga dari timur ke barat. Ada berapa Mbah? Katanya puluhan. Ya banyak sebetulnya, tapi banyak karena tidak terawat sehingga banyak kegusur. Ada juga yang kegusur dengan pemakaman makam baru. Mbah, ngapunten Mbah. Nggih. Niko sanes linggo Mbah. Niko. Ini kita. Nggih. Kados linggo Mbah. Damel patokan. Nggih, patok niki. Patok. Oh, sanes linggo nggih. Sanes. Oh, Linggo niku biasanya kan dibentuk sedemikian rupa. Lah masalah linggo itu kan kepercayaan dari, jadi linggo itu ada 3 macam. Ya. Pertama, linggo yang hanya berupa polos seperti apa yang tadi ada di sana ya. Kemudian ada muko linggo, jadi yang ada gambarnya seperti raksasa itu linggo seperti itu. Kemudian kalau muko linggo itu gunanya itu sebagai tapal batas entah itu kerajaan atau wilayah. Yang terang wilayah. Nah kalau linggo yoni itu orang dulu mempercayakan linggo yoni itu sebagai tempat para arwah nenek moyang yang tidak punya tempat, ditempatkanlah di linggo yoni. Makanya linggo yoni itu sebagai tempat ritual pemujaan. Tapi kalau linggo yang 2 ini hanya sebagai tapal batas, di mana di situ tidak pernah di ritual, hanya sebagai tapal batas saja, seperti yang ada di depan tadi. Kalau di situ itu apa Mbah? Yang di situ? Tapal batas. Bukan linggo yoni. Bukan. Oh, kalau linggo yoni biasanya ukurannya nggak sampai segede itu. Kalau segede pernah itu, ada ekskavasi Mbah? Dulu katanya pernah, tapi saya nggak menangi, saya belum kesini. Tapi atas dari penelitian kami, kita juga mendapatkan teman-teman itu yang moto, ya barangnya itu persis, itu hanya sebagai tapal batas. Oh gitu ya. Saya belajar juga ke sana Trawulan, ke museum, bisa menyatakan saya ingin tahu masalah beberapa macam linggo, ternyata diterapkan seperti itu. Mbah, ngapunten nih. Sakit ditunjukkan lagi yang makam lainnya yang seperti yang membujur ke dari timur ke barat. Timur ke barat ini. Banyak yang ini banyak sekali. Karena banyak tapi yang di sana Mbak. Sana Mbak ada Mbak. Kita ditunjukkan lagi sama mbahnya ini. Nah, ternyata makam yang di Seduri ini ada uniknya juga. Ini makam kuno. Makam kuno kalau diduga itu era-era, ada yang bilang itu era sebelum Majapahit, ada yang bilang Majapahit. Karena ini apa? Banyaknya struktur batu bata merah. Kalau dilihat ini struktur batu bata merah. Batu kuno atau bilangnya Jawanya itu batu tumang, bata tumang. Ini banyak sekali. Ini seperti ini buat patok juga ini. Apakah dulunya kawasan sini ini kawasan pemujaan atau memang sudah ada makam ini? Ngoten ya, Mbah? Kalau menurut Mbah Pian, Mbah, dugaan Mbah. Gimana? Gimana dugaan menurut wilayah sini, Mbah? Menurut pengalaman yang ngedo untuk pemakaman baru yang sifatnya itu ya makam Islam itu karena di sini patok-patoknya itu sudah hilang sehingga waktu duduk itu menemukan juga kerangka-kerangka kuno itu. Oh.
Jadi di bawah itu banyak terdapat bata-bata kuno. Makanya seperti apa yang ada di sana itu bata-bata kuno itu kebanyakan dari sini. Soalnya gini Mbah, Ya. setiap benda kuno, terutama itu zaman Majapahit Mbah, Iya, ya. untuk perlindungan, terutama itu dibuat makam keramat Mbah. Entah itu candi, contohnya itu Ya. candi Beringin Lawang itu dulunya kan makam Mbah. Ya. Ya biasanya itu makam itu bukan yang sebenarnya makam, hanya untuk melindungi itu, terus dibentuk makam supaya tidak dirusak orang. Ya. Nah, kalau misalnya diperlihatkan hanya sebagai lingga yoni, itu biasanya itu akhirnya ya kemarin-kemarin kan banyak yang akhirnya dirusak. Dan nah, untuk melindungi itu supaya tidak dirusak, itu dibentuklah makam. Ya. Makanya disebut makam keramat supaya Ya, tidak biasanya itu ya ada yang rusak gitu ya Mbak ya. iya, supaya nggak dirusak orang sehingga dibentuk sebagai makam. Kalau sudah berbentuk makam, orang datang untuk nyekar dan sebagainya, itu kan nanti lepas dari masalah sulit musrik. Oh, ya betul. Tapi kalau berupa linggo atau satu patok, mungkin dulunya itu Sudah diambil orang Mbak. iya, Kelihatan barangnya kan. iya. Biasanya kan gitu. Ya ini kita ditunjukkan sama Mbah Atmo yang ngabdi ya Mbah. Ngabdi di Resing ya Mbah. Yang Resi. Oh, Yang- kalau misalnya umum ya, Nggih. masyarakat mengatakan Mbah Suko. Mbah Suko nggih. Mbah Suko ya itu Mbah Suko. Ngoten mawon. Ya, kalau seperti yang itu ya Punden Karasian, kemudian itu Pusri Jagat, kemudian Ki Ageng, Resi Salopo Gading, itu dulu cuman ya kayak karangan, kayak rekayasa pada waktu itu zamannya Pak Totok Cilik. Oh, gitu. Jadi kita nggak mau, nggak berani untuk meneruskan seperti itu, tapi karena kita menyaksikan juga kebenarannya dari itu, kita hanya meneruskan berdasar masyarakat yang selama ini umumnya itu mengatakan Punden Mbah Suko. Oh, ngoten mawon ya. Eh, Cuma kata kados linggo niku enten Mbah. nek linggo niku Ketriyen? linggo niku mboten ketriyen. Saya teliti sejarahnya itu linggo itu ditemukan di sebelah utaranya Pager. Nah, waktu itu ditemukan terus dibawa, diselamatkan, diletakkan di kecamatan. Nah, setelah ini bangun terus diminta kembali untuk diletakkan di sini karena di sana tidak terawat, hanya diletakkan begitu aja. Nah, selama ini juga nggak tahu bahwa linggo itu hanya sebagai kapal batas. Nah, saya menyelidiki ke Museum Trowulan, ternyata itu sifatnya kapal batas. Jadi bukan linggo yoni, merupakan tempat ritual, bukan. Mbah, kok mboten dipendetiali Purbakala? Wah, itu ngapunten. Oh, ngapunten. Ngapunten. Ini memang kuno ya Mbah. Ya kunonya kuno. Oh, gitu. Kuno. Tapi itu sebatas sebagai tapal batas. Oh, sebuah kapal Bukan batas tempat untuk ritual. batas wilayah berarti. Batas wilayah. Di sini juga banyak. Niku napa Mbah? Sing niku. Niku. Patok-patok nih. Nggih mboten niki pinggir tembok niku. Pinggir tembok Niku. niku enggak juglangan itu dah. Nggih. Hanya juglangan sampah. Oh, sama. Jadi sampah dikumpulkan terus diletakkan. Oh, gitu. Letakkan itu. Sing ngene mriko malih, Pak. Lali. Oh, nggih. Wonten, tapi sebagian kan kok ical. Di sini banyak sekali temuan-temuan bata kuno atau bilangnya itu zaman era Majapahit. Karena apa? Kerajaan Majapahit menyisakan peninggalan berupa batu bata merah. Biasanya itu gitu. Di sini sekali banyak sekali lur sisa-sisa peradaban zaman Majapahit. Terutama itu batu bata merah. Ini banyak sekali yang tercecer. Duh, ini makam, Mbak. Nah, ini juga ya kan Gimana, Mbak? arahnya kan ke sana. Ah, Tapi dengan berkembangnya pohon ini yang tadinya kecil, kemudian akar-akarnya itu mencapai tanah, kemudian jadi pohon, ya akhirnya tertutup. oh kemungkinan di dalam ini bisa candi juga ya, Mbak? Ya? Ya bisa. Cuma kan belum pernah ada Ya, ekskavasi. belum pernah ada. Walaupun ada yang ngeduk-ngeduk terus mendapatkan bata-bata kuno ya, karena mereka itu ngeduk hanya untuk
penguburan keluarga berikutnya ya istilahnya nek Jawa itu dilindih. Tutupan. Banyak ya seperti ini juga kan arahnya kan. Iya, ini banyak sekali. Banyak. Kita hitung mulai dari tadi itu di sana itu puluhan loh. Ini ada 1, 2. Banyak yang hilang kok karena ini 1, 2. Nah, ini bata kuno. Iya, Mbak. Ini bata kuno. Apakah dulunya kawasan sini yang di bawah pohon eprik Mbak nih, Mbak? Nah, ini sejenis pohon eprik. Kalau bilang itu pohon eprik. Apakah dulunya kawasan sini ini kalau diduga ini dikeduk, bahasanya dikeduk, digali, diekskavasi. Kemungkinan diduga ya batu bata kuno atau batu bata merah, bata tumang. Kemungkinan banyak, Mbak. Banyak. Seperti yang ada di sana itu semua kebanyakan dari sini. Bata-bata. Dari mana, Mbak? Dari sini? Dari kuburan sini. Jadi waktu orang gali kuburan mau menguburkan itu menemukan itu terus dikuburkan. Terus dibuat maesan gitu apa? Ya, ya enggak, banyak yang dikuburkan di bawah sana. Oh gitu. Ini soalnya ini banyak sekali makam yang membujur ke timur ke barat. Kalau dibilangnya itu ke arah kiblat. Iya, Mbak. Kiblat nggih makame. Sebelum Islam itu arahnya itu dari timur ke barat. Ini banyak sekali loh. Ini di pemakaman umum ini bata kuno, bata tumang banyak sekali yang ditemukan yang gembletak. Gembletak ini banyak sekali. Apakah dulunya kawasan sini tuh tempat candi atau dulunya itu tempat pemujaan, kita nggak tahu. Yang penting kita mereview wilayah Seduri meninggalkan peradaban kuno, terutama itu peradaban zaman Majapahit. Diduga ini era Majapahit, soalnya ciri khas dari sisa-sisa peradaban Majapahit itu tidak lepas dari bata kuno, bata tumang. Iya, Mbak. Bata kuno ini wakil lur. Mau wakil. Membujur ya. Mbak, matur suwun nggih. Oke, monggo. Kalian Mbak Sinten mau Mbak Atmo iki lho mang dituturno nang ngene makam. Ternyata nang kene iki nyisano peradaban kuno nggih, Mbak. Peradaban zaman dugaan Majapahit ya, Mbak. Soalnya batu bata merah banyak sekali. Akhir kata, ya iki lho. Nggih, meninggalkan bukti peradaban kuno ini zaman Majapahit ini banyak sekali. Akhir kata, nggih. Lho niki Mbak foto. Ini kan dihasilkan waktu nggih. Menggali untuk penguburan orang meninggal, terus ditemukan bata-bata itu di dalam. Lho ngoten nggih. Mbah, matur suwun nggih. Reviewne. Rahayu, Mbah. Rahayu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Dan sekali-sekali melupakan sejarah leluhur Nusantara. Salam jas merah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel Ki Mbah Meong.